Sebelumnya buat yang masih belum download MATLAB dan pengen download MATLAB secara gratis, tapi pakai akun STD Stay itu bisa lihat di link yang ntar saya kasih, dan juga untuk link materi ini juga bakal saya kasih juga di chat. Oke, udah 1:35. Kita mulai aja langsung ya. Perkenalkan, nama saya Patrick Trianwijaya. Saya dari Kementerian Keprofesian Elektro. Dan hari ini kita akan mengadakan workshop MATLAB ini. Sebelumnya saya ingin terima kasih kepada semua yang udah daftar. Dan juga saya juga pengen terima kasih juga ke pengisi acara itu Amakti dari Elektro ITB 2017 dan juga anggota-anggota dari divisi workshop HMTB. Di sini ada Arif Firmanto. Mungkin dari Akmal dan Arif ya pengen mengucapkan sekata dua kata sebelum mulai. Oke, ya. Dulu aja. Ya. Oke, makasih ya teman-teman udah hadir dan semoga nanti pemaparan dari kita nanti bisa kalian mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam menggunakan MATLAB atau practical use of MATLAB-nya. Silakan Akmal. Ya oke, aku juga mau ngucapin terima kasih juga ke teman-teman yang udah daftar dan teman-teman Kementerian Keprofesian juga yang udah bikin acara ini. Ya semoga harapanku juga teman-teman bisa dapat manfaat dari apa yang kita sampaikan hari ini. Oke, mungkin cukup itu dari gue, Pat. Boleh. Oke, makasih Akmal, Arif. Jadi sebelum mulai kita mau jelasin dulu mungkin formatnya. Jadi ntar Arif dan Akmal ini akan menjelaskan materi dan mungkin ada demo juga dari mereka. Nah, kalau bisa supaya mungkin lebih efektif pembelajarannya, kalian juga kalau misalnya udah punya MATLAB bisa sekalian juga di demo di masing-masing gitu. Jadi seenggaknya kalian bisa tahu gitu, misalnya ada yang belum ngerti atau misalnya ada yang pengen ditanya, bisa langsung ditanya ke Akmalnya. Jadi untuk sesi tanya jawab ini sebenarnya bisa langsung gitu pas lagi demonya. Nggak ada sesi tanya jawab khusus gitu di akhir. Jadi kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya atau misalnya ada
ada yang masih bingung, langsung aja nanya ke Akmal dan Arif. Itu aja sih buat peraturannya. Mungkin ya udah bisa langsung dimulai kali ya Arif sama Akmal. Silakan. Ya, boleh kan. Oke, makasih Mod. Bentar, share screen. Oke, pertama dari apa dulu? Makasih ya udah datang. Kan udah tadi ya. Jadi sekarang ini temanya itu adalah MATLAB one-on-one, di mana MATLAB ini digunakan untuk practical use in electrical engineering. Sebelum kita terjun lebih jauh, kita harus tahu dulu MATLAB itu apa sih? Terus kita harus kenalan juga kan sama MATLAB. Jadi MATLAB itu apa? Sebenarnya MATLAB itu kayak apa ya? Kayak itu adalah bahasa pemrograman tingkat lanjut, tingkat tinggi, beserta dengan environment di dalamnya, atau mungkin seperti IDE, yang dimana MATLAB ini mendukung untuk komputasi numerik dan visualisasi data. Biasanya MATLAB ini sih digunain oleh insinyur-insinyur pada bidang kontrol untuk melakukan analisis, untuk mendesain dan melakukan prototyping. Nah, yang MATLAB ini juga punya banyak toolbox yang tersedia, di mana toolbox ini tentunya membantu kegunaan dari fungsi-fungsi dasar dari MATLAB dan bisa diaplikasikan ke dalam area-area lain dari MATLAB. Jadi MATLAB gak cuma untuk kontrol aja sebenarnya, tapi bisa juga untuk diaplikasikan untuk ilmu-ilmuan lain. Nah, MATLAB ini sendiri sekarang bisa digunakan di Unix, di Mac, lalu juga ada di environment Windows juga. Nah, seperti yang tadi Patrick bilang, kita juga sebenarnya bisa dapat untuk gratis karena sudden creation ya. Nah, setelah kita tahu MATLAB, selanjutnya kita pasti berpikir sebenarnya apa sih yang MATLAB punya? Kenapa orang-orang pada pakai MATLAB? Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi, MATLAB ini adalah high level language atau bahasa tingkat tinggi. MATLAB digunakan untuk melakukan komputasi numerik, melakukan visualisasi, development application, and also prototyping. Nah, karena ini adalah bahasa tingkat tinggi ya, jadi mudah sekali dalam dibaca. Readability-nya itu sangat bagus sehingga banyak sekali digunakan oleh researcher. Terus MATLAB ini juga punya environment yang sangat mendukung kalau kita ingin melakukan eksplorasi, kalau kita ingin melakukan desain, problem solving, dan prototyping. Karena ya banyak sekali toolbox di dalamnya yang bisa membantu kita. Selain itu, dia juga punya fungsi-fungsi matematik ya, ini mungkin sebagian besar dari kalian sudah pada tahu ya, ada algebra linear, statistik, Fourier, and many more that ada di MATLAB. Dan ini MATLAB juga punya keunggulan lain, di mana MATLAB ini punya built-in graphics. Jadi maksudnya apa? Dengan MATLAB kita bisa memvisualisasi data. Sebenarnya sekarang di Python juga udah ada ya yang namanya matplotlib gitu. Dan dia juga bisa untuk memvisualisasi data. Cuman kalau di Python ini karena environment-nya benar-benar terpusat, sehingga nggak usah ribet-ribet lah dalam memikirkan dependensi dan segala macamnya. Terus karena ini environment-nya terpusat gitu, MATLAB Programming Interface ini apa ya, mudah sekali dalam dimaximize, terus kualitas kodenya juga bisa di-maintain dengan baik untuk seterusnya. Nah, selain itu, dalam MATLAB sendiri, dia juga, algoritmanya bisa diaplikasikan ke dalam bahasa-bahasa lain atau aplikasi-aplikasi lain. Seperti contoh di dalamnya ada di C, Java, .NET, dan juga Microsoft Excel. Banyak sebenarnya ya. Dari kita ke Python juga bisa. Nah, terus kenapa? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa harus pakai MATLAB? Kenapa enggak Python? Python kan banyak banget tuh library-nya. Kenapa nggak pakai C yang lebih cepat karena dia dekat-dekat ke low level language? Soalnya seperti ini, MATLAB itu kita nggak lihat MATLAB ini sebagai satu bahasa pemrograman aja, tapi kita lihat MATLAB ini lebih luas lagi sebagai suatu environment. Jadi sebagai suatu lingkungan di mana kita bisa melakukan problem solving, komputasi, dan visualisasi data. Nah, MATLAB ini menyediakan lingkungan-lingkungan ini yang sangat-sangat bagus dalam mendukung kita. Jadi kalau kita misalnya ingin memproses sinyal, kita tinggal panggil aja fungsinya karena sudah tersedia di dalamnya. Kalau kita ingin melakukan visualisasi data, kita tinggal panggil aja fungsinya karena sudah tersedia di dalamnya. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan Python, di mana kalau kita pakai Python itu kita harus mikirin dependensi juga, terus mungkin aja kita harus bikin virtual environment di dalamnya.
Nah, ini makanya MATLAB ini sebenarnya jadi keunggulan bagi para researcher, terutama ada dari komputer vision masih menggunakan MATLAB. Nah, terus MATLAB ini sendiri ada karena dia merupakan high level language, sehingga readability-nya ini sangat-sangat baik. Researcher ini banyak sekali yang menggunakan MATLAB karena researcher itu utamanya itu adalah membuktikan tentang hipotesis mereka kan. Tentunya banyak sekali hipotesis mereka. Nah, karena banyak itu, tentunya mereka harus mencoba satu-satu. Nah, kalau dengan menggunakan MATLAB dengan readability yang baik, mereka bisa mengimplementasikan hipotesis mereka dan bisa diuji dengan baik. Berbeda kalau misalnya mereka pakai C atau assembly kan, aduh, gitu. Mereka harus ketik banyak dulu, mereka harus translate lagi. Nah, dengan MATLAB ini nggak seperti itu. Jadi, makanya orang-orang sekarang masih banyak yang pakai MATLAB. Gitu. Terus, kita udah tahu kenapa sih kita harus pakai MATLAB. Nah, dan MATLAB itu ternyata menarik ya. Tapi sekarang basic programming di MATLAB itu seperti apa sih? Nah, pertama kita tahu dulu tipe data di MATLAB itu seperti apa. Umumnya pada suatu bahasa pemrograman, tipe data yang biasanya ada itu adalah integer, terus ada float, ada boolean, dan mungkin array, dan mungkin juga ada objek atau kelas. Nah, di MATLAB sendiri juga ada tipe-tipe data seperti itu. Cuman di MATLAB ini lebih spesifik lagi karena memang khusus untuk perhitungan numerik ya. Nah, seperti di sini. Ini sebenarnya 8 tipe data ini adalah tipe data integer. Yang membedakan itu adalah kapasitas tipe datanya. Seperti ini ada 8 bit, 12 bit, 32 bit, dan 64 bit. Serta integer ini apakah integer ini signed integer atau integer yang punya tanda, ada positif negatif, atau unsigned integer yang tidak punya tanda. Gitu. Terus ada juga float. Dua ini adalah float. Cuman dibedakan oleh presisinya atau angka di belakang komanya. Nah, kenapa harus dibedakan seperti itu? Karena sekali lagi MATLAB adalah bahasa atau environment khusus untuk melakukan perhitungan numerik, sehingga perbedaan kecil saja seperti ya angka di belakang koma itu bisa berpengaruh lebih banyak. Makanya dibedakan. Nah, logical ini adalah boolean, lalu char itu ya seperti biasa ya, char. Terus ini ada array, nah, structure ini ada sesuatu yang struct yang biasa kita temui di C. Function handle ini mirip seperti apa ya? Pointer kalau di C mungkin. Terus class ini adalah kelas yang didefine oleh kita. Nah, ini OOP-nya. Terus Java classes ini adalah kelas yang didefine dari bahasa programan Java. Nah, sekarang nggak afdol namanya kalau nggak bicara soal bahasa pemrograman ya, kalau nggak ada decision making. Nah, di MATLAB sendiri ada decision making. Decision making-nya sebenarnya sederhana, hanya if dan switch. Nah, lebih baik kita langsung terjun aja ya. So, bagi yang udah punya MATLAB, ya kita ikutin aja ya. Nah, aku pengen demonstrasiin penggunaan dari if, else if, dan langsung else. Nah, misalkan aku punya suatu variabel bernama A yang diassign bilangan 5. Nah, misalkan kalau A itu, nah ini operator equal to. Jadi operator equal to-nya ini akan sama dengan di C dan di Python juga itu sama dengan. Misalkan A sama dengan 1, dia harus mendisplay 91. Nah, ini langsung ke else if aja. Kalau A sama dengan A lebih dari 6, display A sama dengan 6. Ini langsung else aja. Display A. Oh, salah pencet, maaf. saya kopas aja deh. Ini agak susah ya, biasanya soalnya pakai tab. Itu sekarang nggak bisa pakai tab. Nah. Oh, saya taruh dulu. Kali ini dulu deh. M-nya sih. Udah susah ya kalau nggak pakai. Nah, baru. Nah, ini karena di pertama itu kan
sebenarnya ini standar aja ya, logic standar biasa aja ya. Cuman berbedanya karena tadi kita main sintaks aja, display ini untuk display aja. Dan tentu kita udah kelihatan jelas ya kalau ID sama dengan 5 sehingga nggak masuk di kondisi pertama dan kondisi kedua. Nah, kita balik lagi. Nah, itu kalau untuk nested if sebenarnya sama aja, cuman dia hanya dimasukin ke dalam if-nya aja gitu. Jadi nggak terlalu apa ya nggak perlu harus dipusingkan. Nah, sedangkan switch, misalkan kita tadi udah definisi A sama dengan 5, A sama dengan 6 aja deh. Switch A, case, misalkan kita bikin 3 case aja ya. Case 1, display 1, case 2, display 2, case 3, display 3. Otherwise, display kira-kira keluarnya apa ya? Karena kita lihat pertama, kita tuh A-nya udah kita desain sebagai 6, assign sebagai 6, maka ketika kita dimasukin ke dalam switch, tentunya kita lihat ke dalam case-case-nya, ternyata 6 itu nggak ada di dalamnya kan. Sehingga harusnya keluarannya itu di otherwise, alias 6. Nah, itu switch itu ya seperti itu, sebenarnya standar aja ya, di C juga ada, C++ juga ada, cuman paling berbeda di sintaks doang. Nah, terus iteration. Nah ini nih salah satu yang mungkin bagi apa ya embedded engineer gitu atau ya orang-orang yang suka microcontroller ini yang nggak tahu, soalnya di iterationnya MATLAB ini, di for loop ini, dia itu bisa akses for di dalam iterasi di dalam array seperti di Python. Kalau Python tuh ada, kita bisa punya list gini, bisa di print satu-satu. Nah sekarang kita coba ya, misalkan saya punya variabel x, saya assign to array 2, 3, 4, saya display aja array-nya langsung. Nah, jadi dia akan assign X itu dari array, lalu dia akan display. Jadi dia iterasinya satu-satu di dalam array. Ini yang mungkin nggak ada di C gitu ya. Ya bisa dibikin sih, tapi itu lebih ini lagi. Nah, terus ini juga untuk perulangannya juga dengan menggunakan assign lagi seperti ini. Misalkan kita pengen mulai perulangan itu dari 0. Nah, setelah titik koma ini, itu adalah iterasinya. Kita pengen step-nya berapa. Misal kita pengen step 1, terus berakhir di mana? Kita berakhir pengennya di 10. Terus kebanyakan ya, 7 aja. Kita display X-nya. Terus kita end. Nah, ini akan menampilkan X-nya. Nah, ini inklusif ya, dari 0 sampai 7 semuanya inklusif. Jadi biasanya kan kalau perulangan di high level language itu 7-nya nggak masuk, sampai 6 aja, tapi ini masuk. Jadi gitu. Nah, kalau while sendiri sebenarnya mirip dengan apa yang biasa-biasa kita tahu di bahasa C, cuman mungkin lebih dekat ke Python. Utamanya tentang ini sih, di dalam kondisi-kondisi ekspresinya itu logical gitu. Nah, ini yang salah satu fitur unggulan dari MATLAB yang hanya beberapa aja yang punya, yaitu plotting. Nah, di sini kita punya fungsi Y sama dengan cos T. Dengan T-nya itu kita adalah assign dari 0 dengan step-nya itu 0,25 sampai 7. Nah, kita tahu kan kalau MATLAB ini beroperasi di komputer, dengan komputer tentunya adalah mesin digital, sehingga kita assign seperti ini. Nah, dengan kita cukup bikin fungsi plot T, Y, akan keluar untuk fungsi kosinus seperti ini. Kita bisa kok bikin yang lebih susah lagi atau gimana. Sekarang kita coba ya demonstrasi. Misalkan saya pengen assign T itu dari 0 dengan ininya 0,1, 0,1, terus ininya itu 8. Dia pengen Y-nya itu adalah 2 kali cos 2 kali T. Plot T, Y. Nah, terlihat? Nah, ini bentuk plotting sederhana aja ya. Ternyata di dalamnya itu dia juga menghitung nilai-nilai dari si Y itu berapa dalam rentang waktu segitu. Nah, ini untuk basic plotting. Plotting ini digunakan bisa untuk bermacam-macam. Nah, selanjutnya kalian akan belajar lagi tentang plotting ini. Nah, itu tadi pengenalan sederhana doang dari MATLAB. Nah, sekarang ini aja dulu, intermezzo dulu. Kita tuh sebagai ini mayoritas anak-anak elektro kan. Nah, mahasiswa elektro itu sebenarnya selalu bersinggungan dengan apa yang namanya fungsi alih atau transfer function.
setiap hidup kita sebenarnya kita tuh ketemu sama transfer function. Contoh sederhana aja ketika kita ini mau ngecas HP itu. HP itu butuh keluaran berapa? Misal 3 ampere. Sedangkan masukan dari stop kontak itu 220 volt. Gimana sih caranya dari 220 volt diubah jadi 3 ampere? Nah, problem-problem itu yang nantinya akan dipromosikan di dalam transfer function. Jadi transfer function itu adalah salah satu cara kita dalam melihat problem, diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Nah, tentunya MATLAB sebagai bahasa atau environment yang ramah engineer pasti bisa implementasiin transfer function ini. Nah, pertama ini ada function TF dari dari MATLAB. TF function ini digunakan untuk membuat transfer fungsi dari sebuah sistem. Seperti contoh di sini, ini ada RS dan ada CS. Nah, ini transfer fungsinya adalah GS. Terus ada RS, CS lagi dengan transfer fungsinya adalah 1/S² plus 2S plus 1. Ini transfer fungsinya. Terus cara kita implementasi di MATLAB-nya bagaimana? Nah, ini adalah sintaksnya. Jadi kita cukup assign ke dalam suatu variabel aja, lalu panggil fungsi TF-nya dengan ini numeratornya itu adalah pembilang dan denominatornya itu adalah penyebut. Masalahnya numerator dan denominator ini harus kita assign dalam bentuk array. Gitu. Nah, selain itu ternyata TF ini juga bisa dibuat dalam domain discrete dalam Z gini. Kita tahu dalam domain discrete digital itu dia tuh perlu waktu sampling kan, makanya ada TS kan. Nah, ini adalah contoh penerapan dari TF-nya. Ya, contoh, so why we don't try it? Let's try it. Nah, kita akan cobain aja. Misalkan saya punya apa ya transfer fungsinya ya? S aja deh, S. Misalkan saya punya numeratornya itu adalah S. Terus kita punya denominatornya adalah apa ya? S kuadrat plus 2S plus 1 aja deh. 1, 2, 1. Nah, sekarang kita cukup panggil TF-nya. Denom. Nah, nanti akan keluar bentuk transfer fungsi seperti ini. Nah, ini ngemudahin banget kan kalau kita dalam buat transfer fungsi, nggak usah ribet-ribet dalam nerjemahin ke algoritma lain dulu. Cukup dengan panggil TF juga selesai. Atau kita juga bisa nggak perlu deklarasi num-nya gitu. Nggak perlu deklarasi bagian ininya. Kita langsung aja bisa. Langsung bikin array aja. Kok nggak kelihatan? 1. Nah, gini, nanti akan keluar dalam bentuk continuous time transfer function. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai Z, nanti akan keluarnya dalam waktu discrete. Selain itu, kita tuh tadi dalam bentuk koefisien-koefisiennya kan. Jadi ini 132 ini sebenarnya adalah koefisien dari S kuadrat plus 3S plus 2. 10 ini adalah koefisien dari S plus 0 kali S pangkat 0 kan. Kita sebenarnya bisa lagi dalam membuat transfer function, tapi langsung deklarasi polinomialnya seperti ini. Jadi kita deklarasi S-nya dulu. Nah, kita langsung aja terjun ya. Saya deklarasi S sama dengan TF S. Ya, S. Nah, ya, benar, S. Nah, terus saya pengen numeratornya itu adalah 1 kali S ditambah 0 aja deh, udah. Terus denominatornya adalah apa tadi? 1 kali S kuadrat ditambah 2 kali S ditambah 1. Sehingga TF-nya, TF function-nya adalah nah, sama aja kan bentuknya kan? Hanya aja memang ketika saya pakai yang gini ternyata butuh ada loading dulu sedikit, jadi agak lebih lama. Gitu. Nah, ini TF. Jadi TF ini membuat transfer function dengan memanfaatkan koefisien-koefisien dari transfer function yang udah kita ketahui. Gitu. Ini contoh lainnya dengan menggunakan domain discrete. Jadi kita kasih waktu samplingnya itu 0,1 sehingga nanti dia dapat hasil seperti ini. Jadi hanya dia akan menghasilkan discrete time. Nah, sekarang ada lagi fungsi lain dari MATLAB yaitu feedback. Ya, kita tahu kan kalau dalam transfer function itu nggak semuanya lurus-lurus saja dari RS dimasukin ke transfer function GS langsung dapat CS. Dalam dunia nyata sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya ada feedback dari keluaran dimasukin ke input.
Tujuan feedback itu untuk apa? Pertama, supaya sistemnya stabil. Karena kadang ketika sistem yang lurus-lurus aja gitu, forward path gitu, kita masukin input sekian, ternyata keluarannya itu menuju tahingga. Nah itu kan kita nggak mau gitu dong. Ketika misal kita nyetir motor atau ketika kita nyetir mobil, kita belok kanan kasih input, ternyata si rodanya malah belok ke kiri gitu, muter-muter aja gitu, itu kan kita nggak mau. Makanya kita ngintroduce sistem feedback ini. Nah ini sebenarnya ada garis ya, cuman nggak kelihatan karena backgroundnya warna biru gitu. Nah di MATLAB ini fungsi feedback diperlukan. Nah ini sintaksnya G, H. Nah misalkan ada contohnya ini. Nah, kita langsung terjun aja ya. Misalkan saya punya TF S function sama dengan 1 dibagi S kuadrat ditambah 1. Nah, terus saya pengen sistemnya saya kasih feedback berupa, tadi feedbacknya apa ya? Oh, feedbacknya unity gain ya, berarti feedbacknya 1, karena dia nggak punya transfer function, tapi transfer functionnya berubah 1. Jadi kita kasih dia feedback function 1. Nah ini keluarannya kan seperti ini, gitu. Ini jauh lebih mudah ya pakai MATLAB. Biasanya kalau ngitung, ya kadang belibet, tapi bisa aja. Cuman lebih mudah kalau pakai MATLAB. Nah, sorry Rip, potong. Mungkin ada yang mau nanya nggak sejauh ini? Oh iya benar, maaf. Iya, mungkin ada yang kebingungan atau misalnya ada yang masih mungkin ke-skip gitu. Iya, ada yang mau nanya nggak? Ya langsung open mic aja. Ini nggak kelihatan sebenarnya. Boleh. Dengeran nggak? Ya silakan. Ini kan tadi nyobain buat TF itu kan, tapi ternyata dia tuh required system toolbox sama yang lain gitu. Nah, itu tuh gimana? Oh, ini pakainya Octave atau MATLAB ya? MATLAB sih kemarin langsung ambil dari yang tutorial itu. Biasanya kalau MATLAB itu required-nya itu ada package. Nah, package-nya itu bisa kita install. Jadi PKG install, terus itu ada tulisan require-nya apa. Nanti di situ. Selama terkoneksi internet bisa di-download gitu. Bisa, itu kayaknya, ya itu kayaknya Akmal ada kasih itunya tuh bisa di-download kayaknya. Iya, kurang package-nya ya. Iya. Bisa biasa. Cuma biasa setahu gua udah di pas installnya kayak ada option gitu kan, mau install semua package atau enggak ya kalau nggak salah. Nah itu makanya itu harusnya udah sih. Mungkin ada yang kurang ke install atau gimana. Cuma harusnya kalau MATLAB sih emang biasanya udah semua gitu. Jadi ya tinggal kita pakai. Cuman kalau biasanya ada yang pakai Octave, GNU Octave, sama MATLAB juga sebenarnya sih, cuman open source. Dia tuh datangnya tuh dengan sedikit package, jadi harus kita download satu-satu. Cuman downloadnya nggak ribet seperti ya kita download library dari Python sih. Jadi cukup package install apa langsung selesai gitu. Cuman emang searching lagi gitu. Kak, Rip, ini ada yang nanya nih. Halo Kak, kalau download MATLAB pas install package yang penting-penting apa aja ya buat sampai lulus? Yang default cuma 4 dari MATLAB 2020. Apa ya? Soalnya gue juga belum lulus sih, jadi belum tahu gue. Tapi utamanya sinyal gitu. Terus apa lagi ya? Aduh, kalau MATLAB biasanya langsung semua gitu, default 4 package utama tuh biasanya udah semua sih. Udah bisa semua gitu untuk dipakai. Kalau Octave baru yang masalah. Kalau MATLAB harusnya udah aman-aman aja. Gitu. Oke. Ada lagi mungkin sebelum dilanjutin nih. Gak ada ya? Oke. Lanjut aja, Rip. Makasih, Momod. Nah, tadi nyampe di feedback ya. Jadi fungsi feedback ini berguna kalau kita pengen ngitung sistem dengan feedback. Nah, tadi udah dicontohin dengan unity gain feedback. Memang sih fungsi transfer beda, nggak apa-apa lah. Kita contohin dengan unity gain feedback. Nah, sekarang kita coba contohin dengan non-unity gain feedback ya, dengan ini nih.
1 per S plus 2 dan 2S plus 1. Nah, kita lihat hasilnya adalah 1 per 3S plus 3. Apakah yang dihitung ini benar? Sepertinya benar. Nah, kita langsung bikin aja function 1 tadi, 1 per S plus 2. Nah, ini enaknya MATLAB, karena aku udah definisiin S sama dengan TF S ini, jadi dia akan terus ada di sini nih, keinget terus selagi aku belum close MATLAB-nya. Jadi ya udah, tinggal definisiin lagi aja. Definisiin transfer fungsinya. 1 per S plus 2. Terus transfer fungsi keduanya adalah S plus 1. Oh, 2S plus 1. Sehingga sistemnya adalah apa ya, penasaran. Nggak kelihatan. Satu per 3S plus 3, ternyata sama. Jadi kita ngetik bentar, dibanding ngitung, ternyata dapat hasil yang sama. Wah, cepet kan? Jadi enak nih kalau kita pakai untuk melakukan perhitungan-perhitungan nih. Jadi nggak usah ribet-ribet hitung kayak gini lah. Udahlah, kasihan sama hidup kalian. Mending kita hitung pakai MATLAB aja. Nah, ini ada contoh lain. Ini dia nggak pakai deklarasi S kayak tadi yang aku lakuin ya. Dia langsung menggunakan untuk array gini. Bisa kok, bisa diterima. Ini juga. Nah, terus oke. Tadi kita udah pakai TF. TF itu menerima inputannya itu koefisien dari transfer fungsi. Ya kan? Koefisien dari transfer fungsi. Gimana kalau kita nggak punya koefisiennya? Gimana kalau yang kita punya tuh cuman akar-akar dari polinomialnya atau zero dan polnya doang? Apakah kita harus kali-kaliin dulu terus pakai TF? Ribet kan? Apalagi kalau misalnya akar-akarnya ada 10. Kan sering banget tuh sistem kontrol tuh ketemu polnya tuh ada 10, polnya ada 6 gitu kan. Itu ribet banget, makanya MATLAB implementasi fungsi lain yang namanya ZPK. Jadi ZPK ini bisa menghasilkan transfer fungsi, bisa mengeluarkan transfer fungsi dari sebuah sistem di mana pol-pol dan zero-zeronya serta gain amplifiernya tuh ketahuan, udah ketahu. Jadi nggak usah harus kalian kali-kali dulu gitu. Soalnya dari, balik lagi ya ke TF ya. Tuh, ini tuh koma-koma ini tuh adalah koefisien-koefisiennya. Sedangkan kalau misalnya gini kita pecah ada 2 nih. Kita dapat pol-pol sama zero-zeronya nih. Itu kan harus kita kaliin dulu supaya masuk ke TF. Makanya sekarang kita coba pakai ZPK. Enak nih pakai ZPK. Nah, misalkan ada S sama dengan min 1, S sama dengan min 2, sama S sama dengan min 4. Zeronya di S min 1, polnya di S min 2 sama S min 4. Tetap sih ini kalau pakainya array ini. Kita langsung aja ya. Tadi kenapa? Mungkin jelasin dulu kali ya, pol sama zero itu apa? Mungkin ada yang belum tahu. Oh iya, udah. Yeah. Maaf. Yeah. Jadi gini teman-teman. Nah ini ya. Jadi di dalam transfer fungsi itu ada pembilang sama ada penyebut ya. Ada pembilang sama ada penyebut. Nah, pembilang sama penyebutnya ini dengan yang ini, mana sih yang ada enak? Nggak ada yang enak. Nggak ada yang enak. Ya udah deh ini aja. Pembilang sama penyebut itu sebenarnya punya akar-akar kan, punya akar-akar. Karena kita tuh pengen ngeplot transfer fungsi ini ke dalam domain S, Jadi tentunya dia tuh punya akar-akar di domain S-nya kan. Karena ini kan 3S plus 3, dia punya akar di S plus 1 kan. Kita bagi 3 aja, nanti dapat S plus 1. Jadi itu sebenarnya adalah 1 sama 1 per 3 kali S plus 1. Nah, S plus 1 yang di bawah ini, yang ini, itu adalah polnya. Kenapa disebut pol? Karena ketika kita masukin S sama dengan 1, nantinya adalah 1 dibagi, S sama dengan 1, S sama dengan min 1, maka nanti hasilnya adalah 1 dibagi 3 kali min 1, alias min 3, ditambah 3, itu sama dengan 0. 1 dibagi 0 itu tak hingga ya. Makanya, dia disebutnya pol, karena sebenarnya dia nggak menyentuh itu gitu. Jadi, makanya itu pol. Sedangkan kalau
0 ini adalah, contoh kita ambil contoh yang 2S plus 1 ini. 0 ini adalah nilai yang bikin supaya transfer fungsinya bernilai 0. Biasanya karena ini berupa pecahan, yang bikin transfer fungsinya bernilai 0 itu ada di bagian pembilangnya. Nah, kalau dari contoh ini, yang bikin dia 0 ini adalah berapa ya? Min setengah kalau nggak salah. Emang bener sih, nggak salah sih. Nah, jadi 2 kali min setengah tambah 1 itu hasilnya adalah 0. Nah, itu yang dinamakan 0. Kenapa dinamain 0? Karena dia butuh titik di mana transfer fungsi bernilai 0. Kalau di contoh yang ini, transfer fungsinya 0-nya nggak ada ya, karena ini langsung konstan. Sedangkan kita pengennya dia ada nilai di domain S-nya, alias di S sama dengan berapa gitu. Ya, gitu. Nah, sekarang balik lagi. Kita tahu tadi 0 sama pol. Nah, sekarang kita coba plot ya transfer fungsinya setelah kita tahu 0-nya berapa, polnya berapa. Nah, kita lihat dulu dari gambar. Nih, 0 sama dengan min 1. S sama dengan min 1. Berarti kita harus mikir, oh berarti karena 0 munculnya di pembilang, berarti di atas pembilang ini berarti ada ya S plus berapa gitulah ya. Yang nanti akan menghasilkan S sama dengan min 1. Terus di bawah juga ada di pol S sama dengan min 2 sama S sama dengan min 4. Nah, ini akan di bawah penyebutnya nanti akan punya S berapa dikali S berapa yang akan menghasilkan S sama dengan min 2 sama S sama dengan min 4. Kita pura-pura nggak tahu aja ya sebenarnya S ini nanti hasilnya berapa. Kita pengennya pakai ZPK. Kita pikiran aja pakai ZPK. Ngapain kita harus ngitung kalau udah ada MATLAB. Nah, kita langsung pakai aja. Langsung terjun. Misalkan tadi kita tahu 0-nya itu di berapa sih? Min 1 kalau nggak salah. Terus 0 min 1. Terus kita punya pol di min 2 sama min 4. Oke. Terus karena nggak disebutin gain-nya, amplifiernya, yaudah kita specify aja dia 1. Oke, ternyata dapat. Nah, ini transfer fungsinya. Cuman berbeda dengan yang atas tadi. Atas itu dalam bentuk polinomial. Sedangkan ini dipisah-pisah dalam bentuk 0-nya ini. Dan polnya adalah kedua ini. Gitu. Nah, ini enaknya pakai ZPK itu seperti itu. Jadi cepat. Kalau misalnya kita udah tahu ya, pol 0-nya. Kan kadang polnya ada 5, 0-nya ada 10. Nah, terus tadi itu diketahui ya posisi pol sama 0-nya, terus gain-nya juga. Terus gimana kalau misalkan kita tuh pengen kita punya transfer function. Kita pengen tahu sih letak 0 sama polnya itu di domain S tuh di sebelah mana. Kita kan ya masa harus kita hitung kan, sedangkan kita kan punya MATLAB. Waktu kita terlalu berharga untuk hitung begituan. Hanya kita pakai fungsi PZMap. PZMap ini akan menggambarkan lokasi pol dan 0 dari sebuah sistem, dari sebuah transfer function. Nah, aku pengen coba pakai, jangan yang ini ya, kita balik lagi ke MATLAB, kita pakai yang ini aja. Oke. Nah, sys sama dengan, karena tadi S-nya itu aku udah deklarasi ya, S sama dengan PF S, sehingga aku bisa bikin langsung aja ininya. Jadi cukup langsung aku bikin S plus 1 dibagi S plus 2 dikali S plus 4. Nah, ini bisa langsung aja kalau udah ada ini. Langsung ketik aja. Bisa pakai array tadi, cuman agak kurang suka aja. Preferensi masing-masing ya. Nah, ini bentuk sysnya ya. Bentar, ini harus di-close dulu. Sistem transfer fungsinya ini ya. Lihat, beda kan? Nah, sekarang kita pakai PZMap. Yang tahu gimana sih letaknya? Mana belum keluar nih. Oke, letaknya di mana? 0-nya di min 1. Nah, coba kita compare ya. Kita compare. 0 di mana? Min 1. 0 di min 1, terus pol di min 2 sama, dan pol di min 4. Oh, ternyata sama. Jadi kalau kalian punya transfer function yang ribet dan kalian pengen tahu lokasi pol sama 0-nya,
Gak usah kalian hitung pakai tulisan, pakai MATLAB aja. Bisa pakai fungsi PZMap gitu. Nah ini lokasi kita nentuin lokasi polar zero. Kenapa harus kita tentuin sih? Kenapa harus kita gambar? Sebenarnya untuk menentukan kestabilannya sih, gitu. Jadi suatu sistem bisa dikatakan stabil kalau polnya itu ada di sebelah kiri sumbu J omega. Itu kasarnya begitu sih. Nah, ini contoh kedua, kita lewat aja. Nah, sekarang mulai ke realita dari teknik elektro lagi. Kayaknya setiap hari di teknik elektro kita nggak pernah deh nggak dengar apa yang namanya filter. Pasti aja selalu ada yang dengar filter gitu. Atau bosan filter. Nah, filter ini dibagi dua. Ada filter analog dan ada filter digital. Pada MATLAB sendiri kita akan implementasi filter digital. Kenapa? Karena sekali lagi MATLAB ini adalah program komputer yang berjalan di komputer sebuah mesin digital, sehingga bisa diimplementasikan filter digital. Nah, di dalam MATLAB sendiri ada dua jenis filter, dua jenis filter digital maksudnya. Kita tahu kalau filter digital itu, kita tahu kalau suatu filter itu bisa dilihat dari respon impulsnya atau respon filters ketika diberikan impuls. Nah, ada dua, yaitu ada finite impulse response, FIR, yaitu filter di mana respon impulsnya itu ada terdefinisikan di dalam selang waktu tertentu. Di mana di luar selang waktu tertentu itu respon impulsnya itu 0. Itu kalau FIR. Terus ada infinite impulse response atau IIR, di mana di luar selang waktu dia terbatas, nggak ada selang waktunya. Jadi mungkin decay atau mungkin gimana itu gimana filternya. Nah, di sini filter IR sendiri di MATLAB filter digital ini akan diimplementasikan dengan menggunakan metode Butterworth dan metode Chebyshev. Jadi ada dua. Sebenarnya Butterworth sama Chebyshev juga untuk filter analog bisa, tapi di digital juga bisa gitu. Nah, terus FIR ini akan diimplementasikan juga dengan metode dari window base. Window base itu maksudnya itu adalah kayak kita tuh punya semacam fungsi, di mana fungsi ini bisa diaplikasikan untuk bikin filter gitu. Nah, terus ada frekuensi sampling based filter design. Nah, terus kita langsung lanjut aja. Ini IR dengan menggunakan Butterworth. Kita tahu kalau Butterworth ini punya flat passband. Di mana sebenarnya filter digital yang ideal itu adalah dia begini, berarti di sini langsung turun curam gitu. Tapi kan di dunia nyata nggak bisa seperti itu. Makanya kita implementasikan mekanisme Butterworth ini, di mana Butterworth ini punya order dan punya frekuensi cut off. Nah, semakin besar ordernya yang ditunjukin oleh ini, dia akan makin curam dan makin menyerupai filter digital. Gitu. Implementasi di MATLAB-nya itu seperti ini. Mohon maaf, nggak kita ulik lebih lanjut di MATLAB-nya karena kayaknya kurang waktunya. Soalnya siapa tahu dibagi-baginya gitu lah, itu agak lama. Nah, dia menerima input berupa order filternya, terus frekuensi cut off-nya. Biasanya sih pakai dua ini. Biasanya. Nah, yang ini terutama nih kalau kita mau implementasi low pass, high pass, band stop. Nah, ini contohnya. Kita pengen implementasi filter Butterworth low pass dengan ordernya 6 dan juga frekuensi cutoff berupa 300 Hz. Dan disampling sebanyak pada 1000 Hz. Nah, frekuensi sampling ini dibutuhkan kenapa? Karena kita tuh akan implementasi filter digital. Nah, filter digital itu kalau bagi yang belum tahu ya, itu sebenarnya adalah analog yang kita sampling gitu. Jadi kita ambil dalam selang frekuensi tertentu, ambil lagi selang frekuensi tertentu, ambil lagi selang frekuensi tertentu. Jadi nilainya itu akan discrete kan. Nah, makanya ini perlu frekuensi samplingnya untuk menghasilkan filter digital. Nah, ini kenapa ada, ini dulu ya, kita panggil fungsi butter,
Terus ordernya specified dulu berapa? 6. Nah, terus ini adalah frekuensi cutoff-nya. Terus kenapa FC dibagi Fs per 2? Nah, bagi yang belum tahu, ada yang namanya teorema Nyquist. Kalau teorema Nyquist itu menjelaskan tentang gimana sih caranya suatu sinyal analog bisa dirubah ke sinyal digital secara optimum atau nggak ada hal-hal yang hilang-hilang atau sinyalnya nggak berubah. Nah, Nyquist teorem ini menyatakan kalau frekuensi cutoff-nya itu, frekuensi sinyal analog itu harus minimal itu adalah frekuensi sampling bagi 2 supaya sinyal analog tadi kalau dirubah ke sinyal digital itu tidak kacau. Nah gitu. Nah ini low pass ya, kelihatan. Ini cutoff-nya di mana nih? Oh 0,6 pi radian per sampel. Nah di sini cutoff-nya. Harusnya di sini sih, dekat-dekat sini sih. Ini. Soalnya cutoff itu di min 3 dB ya. Terus sekarang ini example kedua. Ini itu bandstop. Nah, jadi tinggal specify aja dalam bentuk array begini. Terus tipe filternya apa? Nah, ini kan bandstop. Nah, kita tinggal tulis stop. Jadi dia akan ini filter bandstop. Tuh. Nah, selanjutnya itu filter Chebyshev. MATLAB juga bisa pakai Chebyshev. Nah, Chebyshev ini berbeda dengan Butterworth tadi karena Chebyshev ini dia lebih cepat turunnya, cuman bedanya itu ada ripple-ripple-nya. Nah, ini yang bagus sih karena cepat turun, tapi ripple-nya ini agak ganggu, tapi nggak apa-apa, bisa dikurangin. Nah, di aslinya sih Chebyshev ini ada 2, ada yang tipe 1 dan ada tipe 2. Di MATLAB juga diimplementasikannya 2. Nah, pada tipe 1 di MATLAB ini ripple-ripple-nya itu ada di passband alias di sini-sininya. Sedangkan tipe 2 ini ripple-ripple-nya ada di stopband-nya alias di sini-sininya, ada ripple gitu. Nah, untuk tipe 1 kita pakai fungsi Cheby1. Dia nerima order, terus ini apa? Ininya apa? Ripple-nya, terus ini passband edge frekuensinya. Nah, sebenarnya kalau dari pribadi aku sih biasanya pakai 2 ini aja sih, nggak pakai yang bawah-bawah, cukup pakai yang 2 ini. Nah, terutama yang kedua ini karena kita akan specify kita pengen filter yang bagaimana, apakah low pass, high pass, band pass atau band stop. Nah, ini contohnya kita pengen desain order 4 Chebyshev tipe 1 band stop. Ini maksudnya 0,5-0,8 ya. Terus passband ripple-nya itu 7. Nah, ketika dibikin, kita cek di gambar apakah sama 0,5 sama 0, nah, ya sama. Dan kita lihat juga ini ada ripple-ripple-nya nih di atasnya nih. Dan kita lihat juga dia cut off di tengah kan. Nah, gitu. Dia nggak meneruskan sinyal-sinyal yang di tengah ini. Nah, terus fungsi MATLAB selanjutnya yaitu Cheby2. Ini akan mengimplementasikan fungsi Chebyshev 2 tadi. Sama sih sebenarnya kayak Chebyshev 1. Jadi kita lihat contohnya aja ya. Nah, ini sebenarnya dia ingin implementasiin bandpass. Seharusnya kalau bandpass di sini 0 kan, di sini 0, terus naik, sini 0 lagi, ya kan? Cuman karena ini adalah Chebyshev tipe 2, di mana ripple-nya itu timbul ketika dia di stop band alias ketika dia di frekuensi di mana sinyal di stop, makanya ada ripple begini. Aku waktu awal juga bingung sih sebenarnya lihat gambar kok ripple-nya begini ya, kok kayak malah bukan filter, tapi ternyata ini band pass dengan Chebyshev tipe 2 gitu. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut ke fungsi dari FIR alias Finite Impulse Response. Pertama itu adalah tentang Window Based FIR Filter Design atau FIR1. Ini gampang sih sebenarnya sih. Jadi kalian cukup specify FIR1 ordernya berapa, terus frekuensi cutoff-nya berapa dengan tipe filternya apa. Nah, gitu. Secara default dia akan pakai Hamming window.
Kalau kita pengen pakai window method yang lain bisa, tapi akan di filter vir 2 fungsi MATLAB selanjutnya. Kita langsung contoh aja ya. Nih, kita specify dia fungsi frekuensi sampling di 16.000. Terus kita pengen bikin filter low pass dengan frekuensi cutoff di 800 Hz. Nah, bedanya dengan yang tadi, ini kalau filter digital itu filternya tuh diimplementasikan dalam bentuk respon impuls kan. Nah, respon impulsnya ini di-translate ke dalam angka-angka yang banyak banget tergantung jumlah ordernya berapa. Angka-angka ini adalah yang disebut koefisien filter. Koefisien filter ini sebenarnya filter lagi, cuman karena ini filter digital ya, makanya diimplementasikan dalam banyak banget angka-angka gitu. Nah, ini sama kayak tadi, frekuensi low pass dibagi frekuensi sampling bagi 2 supaya memenuhi teorema Nyquist tadi. Gimana kalau misalnya lebih frekuensi ininya nih, low passnya lebih dari frekuensi sampling bagi 2? Bisa jadi nanti sinyalnya udah nggak beraturan gitu. Nah, selanjutnya ini ada vir 2. Vir 2 ini frekuensi sampling based vir filter. Sama-sama finite impulse response juga. Nah, cukup panggil fungsinya aja. B sama dengan vir 2 N, F, M, di mana N ini adalah ordernya. F ini, nah ini bedanya nih. Ini bisa windowing juga ya. F ini itu berupa vektor. Vektornya itu isinya itu adalah frekuensi-frekuensi yang dipengenin. M juga vektor, frekuensi-frekuensi dipengenin. Gitu. Nah, nanti ini akan bisa menghasilkan seperti ini. Nah, ini kita lihat contoh ya. Nih, F ini adalah vektor berisi frekuensi-frekuensi, di mana dia 0, 0,6, 0,6 sama 1, terus M juga sama. Nah, kita bikin vir 2-nya gimana? Nah, ini kita tuh pengennya sebenarnya ideal gini kan, ideal. Tapi ternyata pada ujungnya kita dapatnya yang nggak ideal gini. Ya mau gimana lagi ya, karena kita memang hidup di dunia yang fana ya. Jadi ya pasti dapatnya nggak ideal juga. Itu. Vir 2 ini biasanya dipakai kalau misalnya kita ini mau specified nih, kayak window-nya gimana, terus frekuensi vektor-vektornya itu gimana gitu. Maksudnya tuh supaya kalau yang vir 1 itu dia fix pakai Hamming window. Sedangkan vir 2 ini kita bebas kan. Nah, gitu. Nah, vir 2 ini dipakai kalau udah vir 1 udah nggak mampu aja kalau bikin filter. Tapi mostly vir 1 udah bisa sih, gitu. Ada yang ingin ditanyakan atau terlalu cepat? Kembali dulu ke moderator, silakan moderator. Ya, silakan kalau ada yang mau nanya ya soal filter digital. Kayak mungkin bedanya vir 1, vir 2, atau Butterworth Chebyshev di MATLAB gimana? Sebenarnya kalau Butterworth Chebyshev vir 1, vir 2 itu karena filternya filter digital ya, jadi diimplementasikannya tuh ujungnya dalam bentuk software. Nah, ini nih yang bikin MATLAB selalu kepake sama electrical engineering. Kenapa? Karena kita punya fungsi-fungsi CB1, CB2, Butter, vir 1, vir 2. Nah, fungsi-fungsi ini nih yang kepake kalau kita mau bikin filter digital. Kalau di programming lain itu nggak jamin ada, dan mungkin kalaupun ada, mungkin nggak robust kayak yang di MATLAB. MATLAB ini udah enak banget, makanya banyak banget dipakai oleh engineer-engineer gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau? Nah, itu lanjut aja kalau misalnya nggak ada ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya ini modulasi and demodulasi. Nanti akan dibawakan oleh teman saya, Akmal Narendra Sakti. Silakan, Mal. Oke, sip. Ya, makasih Arif. Ini saya mulai share screen aja ya. Bentar ya. Gantian share screen ya. Oke, udah kelihatan ya? Bentar, sorry. Oke, udah kelihatan? Udah ya? Ya. Suara saya kedengeran nggak jelas ya?
Jelas Iya. ya, Pet? Kedengeran. Jelas. Oke, sip. Jadi tadi Arif udah jelasin ya tentang dasar-dasar tentang MATLAB, terus penggunaannya di teknik elektro seperti apa. Terus tadi contohnya udah di penerapan yang di dasar-dasar riset kendali sama yang pengolahan sinyal digital ya, terutama filtering. Nah, di sini kita bakal masuk ke lebih ke, ini mungkin bisa dibilang pengolahan sinyal digital, tapi juga di sinyal analog juga bisa. Digunakannya di sistem komunikasi biasanya ya. Nah, jadi modulasi itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi modulasi itu kayak kita, kalau aku biasanya mendefinisikan kayak dia itu menumpangkan sinyal informasi atau biasa disebutnya itu information signal atau modulating wave ke dalam suatu sinyal carrier gitu. Nah, sinyal carrier itu sendiri itu punya frekuensi yang biasanya itu lebih tinggi dari frekuensi sinyal informasi yang dikirimkan. Nah, ini contoh mekanisme modulasi amplitude atau amplitude modulation. Jadi, misalkan kita punya sinyal informasi seperti ini ya. Sorry. Oke, misalkan kita punya sinyal informasi seperti ini. Terus kita punya sinyal carrier yang dengan frekuensi lebih tinggi. Ini kan frekuensinya jauh lebih tinggi kan ya. Dia lebih sering, gelombangnya lebih sering. Nah, itu setelah sinyal itu dimodulasi atau sinyalnya ditumpangkan informasinya, bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, sinyal informasi di amplitude modulation ini, dia envelope dari sinyal AM itu akan mengikuti dari si sinyal informasi. Gitu. Baru nanti setelah sinyal hasil modulasi ini baru yang dikirimkan ke penerima dari sinyal ini. Setelah itu nanti baru di akhir sampai di proses di penerima, sinyal tadi yang udah dimodulasi itu baru masuk namanya proses demodulasi. Nah, demodulasi ini kita pengen nge-recover message gitu. Kita pengen mendapatkan informasi yang kita dikirimkan oleh si pengirim melalui, misalkan contohnya di sini AM ya. Nanti ada juga modulasi yang lainnya, ada frequency modulation, ada angular modulation dan lain-lain. Nah, ini salah satu contohnya kita menggunakan ini kalau yang di sistem komunikasi besok di yang ITB praktikumnya seperti ini ya. Jadi dari sinyal AM yang dimodulasi tadi, dia akan disearahkan dulu masuk ke rectifier. Jadi kita akan ngambil nilai positifnya doang yang atas. Setelah itu masuk ke low pass filter, baru dapat pesan yang dikirimkan oleh pengirim tadi. Nah, ini beberapa contoh-contoh atau tipe-tipe modulasi ya. Ada yang continuous wave modulation, pulse digital modulation. Nah, terus kita juga udah kenal kan ya amplitude modulation yang di radio kan biasanya amplitude modulation atau frequency modulation gitu. Nah, frekuensi modulation sendiri itu masuk ke dalam angular modulation karena kita mengubah-ubah argumen yang ada dalam fungsi misalkan kita punya sinyal cos omega t gitu. Nah, kita dalamnya itu kita ubah-ubah angular modulation gitu. Nah, terus ada juga phase modulation. Nah, phase modulation itu kalau frekuensi berarti kan omega t kan 2pi f dikalikan t. Nah, F-nya kita ubah-ubah, kalau phase itu omega T-nya kita ubah-ubah, si fasa dari sinyalnya itu. Nah, ini setelah ini kita akan masuk ke hands-on ya untuk yang modulation dan demodulation. Cuman kita akan hands-on untuk yang amplitude modulation aja ya. Nah, jadi ini ada sintaks yang biasa digunakan untuk amplitude modulation di MATLAB ya, yaitu ammod sama amdemod. Nah, oh ya, ini mungkin perlu aku jelasin dulu. Jadi AM sendiri itu punya beberapa jenis ya. Ada AM DSB dual sideband sama single sideband. Nah, kalau AM yang DSB dual sideband itu dia apa ya? Kalau mungkin teman-teman yang elektro kan tahu kan kalau sinyal sinusoid itu dia punya dua spektrum di omega positif sama omega negatif kan ya. Nah, untuk yang AM DSB itu keduanya dikirimkan secara bersamaan. Nah, kalau yang single sideband itu hanya salah satu yang dikirimkan. Kelebihan dari AM SSB itu dia lebih hemat daya karena spektrum yang dikirimkan itu nggak semua spektrum dari sinyalnya. Nah, untuk AM yang ya konvensional lah biasanya itu AM yang DSB ini yang biasa digunakan. AM ammod sama amdemod. Bentuk sinyalnya juga nanti akan berbeda. Sebenarnya lebih terlihat kalau kita lihat sinyal ini di domain frekuensi ya. Cuma nanti kita akan lihat di domain waktu aja. Nah, jadi oh ya sebelum masuk ke modulasi ini juga ada plotting ya, tentang plotting. Jadi nanti kita bakal ngeplot kayak gini. Nah, ini sintaksnya seperti ini, ada subplot. Jadi subplot itu kita bakal bisa membuat plotting gitu dengan sintaksnya seperti ini, subplot. Nah, contohnya ini 311. Nah, berarti kita akan membuat plot dengan 3 baris, 1 kolom, dan plot yang di bawahnya ini, yang di bawah ini itu mendeskripsikan plot ke 1 gitu.
Nah, nanti kalau kita pengen mendeskripsikan, ini kan yang pertama tuh modulating signal kan. Nah, kita berarti sedang mendeskripsikan plot yang pertama ini. Kalau kita mau mendeskripsikan plot yang kedua, nanti berarti 3, 1, 2, dan seterusnya, seperti itu. Nah, grid on ini untuk nyalain gridnya ini, ada grid-gridnya ini kan. Terus plot untuk ngeplot, terus label buat ngasih label, dan title untuk memberikan judul. Ini modulating signal gitu. Nah, ini contoh kodenya, tapi kita akan langsung masuk aja ke MATLAB ya. Bentar. Oke, biar sambil kelihatan. Nah, ini aku udah ngetik duluan ya. Ini sama sebenarnya. Jadi kita seperti yang dibilang Arif tadi, FC itu frekuensi carrier ya. Jadi frekuensi carrier itu frekuensi sinyal yang akan kita gunakan untuk mengirimkan informasi itu. Sedangkan Fs itu frekuensi sampling. Ya karena komputer kita komputer digital, jadi dia mengambil informasi itu secara diskret ya. Jadi kita sampling gitu sinyal yang analognya itu. Nah, seperti yang dibilang Arif, dalam kriteria Nyquist kan frekuensi sampling itu harus 2 kali lipat dari frekuensi carrier kan, atau frekuensi carrier. Frekuensi terbesar dari sinyal yang kita kirimkan. Dalam hal ini adalah frekuensi carrier. Nah, terus sintaks yang kedua ini, itu untuk kita bikin vektor T dari 0 sampai 0,01 dengan stepnya seper Fs gitu. T ini semakin besar range-nya sebenarnya semakin bagus, karena nanti kan gambarnya jadi semakin smooth. Nanti kita bisa lihat efeknya apa kalau kita kecilin T-nya seperti apa. Nah, terus X ini sinyal pesan yang pengen kita kirimkan. Nah, ini kita random aja ya. Kita ambil sin 2pi, F-nya 300, jadi frekuensi yang kita kirimkan itu frekuensi sinyalnya 300, dan frekuensi yang kita kirimkan 600 gitu. Nah, ini kita mencoba untuk modulasinya 2 jenis, yang DSB, double sideband, sama single sideband. Kalau double sideband, kita langsung sintaksnya amat, X itu sinyal pesannya, Fc itu frekuensi carrier-nya yaitu 10 kHz ya, sama frekuensi samplingnya 80 kHz. Begitu juga untuk yang single sideband. Nah, terus kita di akhir akan mendemodulasi. Demodulasi. Jadi amdemod, tinggal masukkan sinyal yang hasil dimodulasi tadi ya, yang hasil ini kita masukkan, nanti kita bakal dapat sinyal aslinya gitu. Nah, ini plotting untuk plottingnya tadi. Jadi untuk subplot yang pertama, kita ngeplot sinyal pesan aslinya, yaitu X itu sendiri kan. Sedangkan T itu ya tadi vektor tadi yang kita kasih input. Terus ini untuk labeling dan nyalakan grid. Kemudian yang kedua itu modulated signal, dan yang ketiga sinyal hasil demodulasi. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi kita bisa nulis, tadi kan mungkin yang di demonya Arif itu, kita nulisnya kodenya di script ini kan. Nah, itu kita bisa juga, kita nulis script dari awal sampai akhir, baru nanti kita run. Caranya tinggal new script gitu. Nah, tadi kan kita udah nulis script di sini, modulasi. Nah, ini udah ada toolbar-nya juga. Bisa misalkan tadi kita udah nulis kodenya kan, tinggal di run aja. Sekarang kita run ya. Dan kita tunggu sebentar. Masih proses running ya. Oke. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat nih ya, envelope-nya itu akan mengikuti, envelope sinyal modulasi itu akan mengikuti envelope dari sinyal pesannya gitu. Dan demodulated signal itu yang ini kan kita tadi ngeplot YDSB modulated tadi kan. Yang ini, hasil demodulasi. Dan ternyata hasil demodulasinya itu sama dengan sinyal pesan awal yang kita masukkan gitu. Nah, jadi poinnya adalah MATLAB ini bisa kita gunakan untuk proses modulasi dan demodulasi menggunakan fungsi ammod dan amdemod gitu. Untuk plotting ya mungkin seperti ini ya tadi penulisannya. Untuk yang SSB, ini yang SSB, ini sudah SSB modulated. Nah, terlihat kan bentuk sinyalnya itu tidak sama seperti sinyal pesan yang dikirimkan aslinya, karena tadi kita mengirimkannya itu, ini harusnya SSB ya. Karena yang kita kirimkan spektrumnya itu cuma salah satu sisi aja, entah itu yang positif atau yang negatif saja. Itu sih mungkin perbedaan antara SSB sama DSB. Oke, mungkin kita kembali. Ini plotting yang DSB tadi, ini plotting SSB. Ini hasilnya ya perbedaannya, bisa terlihat tadi. Ini hasil yang kita dapat tadi. Nah, kita akan masuk
ke aplikasi MATLAB di sistem kendali. Tadi kan kita udah belajar tentang yang sinyal digital terus di komunikasi. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sistem kendali seperti apa gitu. MATLAB digunakannya di mana aja. Nah, salah satunya penggunaannya itu untuk plotting atau menggambarkan root locus. Jadi apa sih root locus itu? Jadi root locus itu pada dasarnya dia adalah grafik atau gambar pergerakan dari akar-akar persamaan karakteristik dari suatu sistem gitu. Nah, persamaan karakteristik itu yang mana? Mungkin aku bakal back dulu ke slide-nya yang dijelasin Arif tadi ya. Di feedback, nah ini. Dari sistem feedback contohnya, di feedback itu persamaan karakteristik itu adalah ini, penyebutnya sama dengan 0 gitu. Itu adalah persamaan karakteristiknya. Nanti itu dari persamaan karakteristik itu bakal kita plot si root locus ini gitu. Nah, jadi root locus ini mengeplot ya akar-akar dari sistem terhadap perubahan suatu parameter gitu. Nah, biasanya parameter yang divariasikan dalam sistem kendali itu adalah gain atau penguatan dari amplifier gitu. Nah, ini contoh gambar root locus seperti ini ya. Nah, ini titik ini kan X itu berarti pole, sedangkan yang bentuknya O atau bulat ini berarti zero gitu. Nah, dari ini kita bisa lihat kalau sistem ini order 3 gitu. Sistem order 3 itu berarti dia punya 3 pole kan. Nah, nilai X ini berarti itu adalah titik mulai dari si root locus itu. Jadi, itu adalah titik saat gain atau K-nya itu sama dengan 0, lokasinya akan di situ, akar-akarnya. Semakin kita memperbesar K-nya atau gain-nya, si akar ini akan bergerak dari sini. Contohnya yang ini, yang hijau sama yang biru ini, awalnya di sini bergerak. Nah, waktu ketemu nanti dia bakal ini masuk ke yang awalnya akarnya itu real, bisa jadi imajiner gitu. Nah, kan teman-teman tahu kan kalau misalkan suatu sistem punya pole yang imajiner, itu berarti nanti respon step-nya atau step response-nya itu bakal ada ada osilasinya ya, atau nggak ada osilasinya, osilasi teredam. Nah, lihat, mungkin teman-teman bisa perhatikan di gambar yang sini, pada suatu saat ini kan ada sumbu J omega ya kalau di bidang S, sumbu real sama sumbu imajiner. Nah, suatu sistem itu kan dikatakan stabil kalau pol-polnya itu semuanya terletak di sebelah kiri sumbu J omega kan atau sumbu imajiner gitu. Sedangkan dari root locus ini kita tahu kalau kita tuh memperbesar K-nya atau amplifiernya itu kita gedein terus, suatu saat nilai pol ini akan keluar gitu, akan keluar dari zona atau daerah stabil. Dia akan bergerak ke arah di kanan sumbu J omega gitu. Jadi sistem ini tidak stabil mutlak. Dia akan punya nilai amplifier atau penguatan amplifier maksimum supaya dia itu tetap stabil gitu. Makanya root locus ini bisa kita gunakan untuk menganalisis respon suatu sistem. Ya tadi kita lihat apakah dia punya pole yang conjugate atau imajiner. Jadi responnya kalau punya pole yang imajiner kan berarti ada osilasinya kan. Dan kita juga bisa menentukan stability margin atau batas kestabilan itu. K-nya berapa supaya stabil. Nah, untuk yang gambar sebelah kanan ini, nah ini unik juga ya. Kalau yang ini tadi kan kita semakin memperbesar nilai K-nya, dia akan makin nggak stabil kan. Sedangkan di sini, untuk K yang kecil, kita punya pole yang dia itu di luar sumbu J omega gitu. Jadi saat dia K-nya gain-nya rendah, dia akan tidak stabil. Tapi semakin kita memperbesar, si pole ini akan bergerak ke sini, gitu. Bergerak dan masuk ke sumbu J omega gitu. Sebelah kiri sumbu J omega. Jadi sistemnya akan stabil untuk K yang K lebih dari sekian, lebih dari batas tertentu gitu. Itu mungkin. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada yang ditanyakan dulu yang root locus, penjelasan singkat root locus ya. Mungkin besok detailnya bisa waktu kuliah. Nah, ini aku maksud dengan gain amplifier tadi ya. Jadi misalkan kita punya sistem feedback seperti ini. Nah, kita punya amplifier di sini. Nah, sistemnya kan sebenarnya yang ini kan. Cuman biasanya kalau di soal-soal gitu atau di persoalan yang ada itu K-nya langsung dimasukkan ke sini. Karena kan ini seri bisa kita langsung kalikan aja kan transfer function-nya. Itu kayaknya seperti ini. Terus sintaksnya seperti apa? Nah, sintaksnya seperti ini. Bisa sys, K besar atau sys aja. Sys itu adalah open loop transfer function ya. Bisa root locus, terus kurung buka, sys K. Nah, open loop transfer function itu yang mana? Nah, kalau dalam kasus yang ini yang sebelumnya tadi, itu yang ini. 1 per S kuadrat plus 2S plus 1. Open loop transfer function itu kalau loopnya ini kita buka, nah loopnya ini berapa gainnya gitu. Itu open loop transfer function. Nah, terus ini kan tadi ada dua sintaks nih ya. Ada yang root locus atau R locus sys sama R locus sys, K nih.
Nah, jadi di dokumentasi MATLAB, oh iya, mungkin aku sekaligus ngasih locus gitu, misalnya contoh kayak gini. Ini bisa kita sambil nunggu aku jelasin lagi ya. Nah, dari dokumentasi MATLAB itu, nah, nilai K besar itu adalah K feedback ini. Jadi kita bisa menspesifikasikan nilai K untuk feedbacknya berapa gitu. Tapi hanya dalam bentuk penguatan doang ya K, bukan transfer function yang lain. Kalau tadi yang feedback yang awal yang dijelasin sama Arif kan sini bisa GS, sini bisa HS kan. Kalau dalam kasus ini hanya GS dan sininya K konstan aja gitu. Nah, ini misal teman-teman lupa sintaks atau gimana itu bisa langsung call aja help nama fungsinya apa gitu. Nah, contohnya ini root locus ya. Nah, kita bisa tahu di sini. Nah, vektor K of gain value itu. Nah, di sini sistemnya sama K itu gain value-nya. Gitu. Oke, mungkin next aja. Nah, ini mungkin kita ada satu contoh nih ya. Ini contoh yang awal ya, yang ini tadi. Nah, yang ini. Gimana sih gambar root locusnya? Nah, kita langsung hands on aja mungkin. Jadi ini K per S kuadrat plus 2S plus 1 ya. Nah, untuk K per... Oke. Go next dulu. Ini contohnya ya. Nah, K per S kuadrat plus 2S plus 1. Nah, berarti sistemnya itu yang mana? Kan kita tadi sis itu adalah open loop transfer function kan. Nah, kita langsung ambil berarti 1 per S kuadrat plus 2S plus 1. Itu open loop transfer function-nya. Nah, ini aku biasanya tadi bisa metode untuk transfer function kan tadi udah jelasin sama Arif. Bisa kita define dulu S-nya sama dengan TFS, atau bisa juga pakai numeratornya berapa, denominatornya berapa, baru kita masukin TF, atau juga kalau aku biasanya langsung masukin aja gitu. Satu kan karena pembilangnya satu, terus penyebutnya 1, 2, 1. Enter. Oke, mungkin sambil nunggu nih, aku next dulu aja. Nah, di next, ya ntar kurang lebih bakal seperti ini ya. Dari contoh ini, dia akan keluar sistemnya dulu, kayak tadi. Setelah itu root locus, nah ini, udah keluar kan. Langsung root locus. Karena feedbacknya unity gain ya, tadi ini kan feedbacknya unity gain. Hanya satu kan, nggak ada nilai gainnya, root locus aja sudah cukup. Gitu. Nah, ini gambarnya. Nah, ini buat teman-teman yang pengen, mungkin ada tips juga buat teman-teman yang pengen mengeksplor. Ini bisa diklik juga ya, bisa diklik, kita bisa tahu. Nilai pol ini kan awalnya, oh ya buat S kuadrat plus 2S plus 1 ini kan awalnya kan dia polnya kembar ya, S plus 1 kuadrat. Makanya dia ada dua pol di sini sebenarnya, dua pol yang terletak di satu tempat yang sama. Terus ketika kita kasih gain tertentu, dia akan ini bergerak ke sumbu menjadi konjugat gitu. Nah, ini kita bisa klik buat yang teman-teman pengen tahu ini nilai gainnya berapa sih waktu polnya di sini. Terus frekuensi osilasinya berapa sih? Nah, ini ada frekuensi osilasinya. Terus ada juga overshoot-nya berapa, dampingnya berapa gitu. Itu bisa buat lihat karakteristik sistem juga. Gitu. Nah, terus buat teman-teman yang pengen zoom out, nah biasanya MATLAB tuh mungkin di beberapa tempat ada yang ini ya, waktu udah aku klik ini nggak bisa di zoom out. Nah, tipsnya adalah teman-teman geser dulu pakai ini, habis digeser baru dipencet, baru bisa di zoom out gitu. Mungkin kalau nggak bisa nge-zoom out langsung digeser dulu. Tipsnya sih mungkin. Oke, kita back to presentation dulu. Ini contoh pertama ya. Nah, sekarang contoh kedua nih, mungkin sistemnya agak lebih kompleks ya, ini contoh yang kedua. Oke, nah ini contoh yang kedua. Nah, kita bisa langsung aja kita praktekin TF. Nah, berarti pembilangnya S plus 3 kan ya. K-nya kita nggak kita masukin karena itu ya kita mengupload persamaan karakteristik sistem terhadap K gitu. K-nya nanti berubah-ubah variabel. S plus 3 berarti 1, 3. Terus penyebutnya 1, 26, 23, S50 gitu. Oke. Sambil nunggu mungkin bisa kita lanjut sebentar. Nah, ini kayak gini sistem.
akan keluar transfer function seperti ini, terus kita root locus system. Kurang lebih gambar root locusnya akan seperti ini ya. Jadi dia karena dia ordernya ini order 3 ya, persamaannya order 3 dan punya 1 0. Benar kan ada 3 pole dan 1 0. Nah, ini pergerakannya seperti ini, pergerakan polnya. Nah, ini sama seperti kasus yang di awal tadi ya. Jadi di awal tadi kan kita tahu kalau ini si polnya itu di luar, di sebelah kanan sumbu J omega, berarti sistem ini tidak stabil gitu. Jadi awalnya untuk kayak nilainya yang kecil, dia tuh nggak stabil. Tapi untuk nilai, setelah nilai kata tertentu, dia akan stabil gitu. Mungkin bisa kita lihat di MATLAB langsung ya. Oke, nah ini kita bisa cek nih. Misalkan ini nilai awal tuh saat K sama dengan 0 ya. Nah, kita untuk stability, tadi kan root locus bisa digunakan untuk menentukan batas stabilitas kan. Nah, kira-kira saat polnya ini polnya berarti 0,12 ya di sini. Ini tinggal teman-teman cek aja saat polnya 0, ya ini nggak pas ya, ini masih 0,00 sekian gitu. Nah, cuman kira-kira ya, untuk K lebih dari 16,6, sistem ini akan stabil gitu. Jadi untuk K ya dari 0 sampai 16,6 dia nggak stabil. Tapi untuk K lebih dari ini berarti dia polnya akan bergerak ke sini kan. Ke sini. Dia akan stabil gitu. Oke, mungkin kira-kira itu untuk root locus. Kita akan lanjut ke, nah ini tadi ya, yang untuk examining gain, frekuensi, etc. Jadi kita bisa lihat nih batas kestabilannya berapa. Terus damping itu berhubungan sama nanti, kalau teman-teman belajar ada settling time. Jadi settling time-nya berapa, overshoot-nya berapa, juga bisa kita amati di root locus kayak tadi ya, diklik. Nah, yang berikutnya adalah bode plot. Mungkin teman-teman yang teknik elektro udah familiar banget sama bode plot ya. Jadi bode plot itu digunakan untuk ngeplot respon frekuensi suatu sistem gitu. Jadi respon frekuensi suatu sistem itu kan ada respon magnitude sama respon fasanya gitu. Respon magnitude ya berarti magnitude dari sistemnya sama fasanya, pergeseran fasa dari sistemnya. Tapi bode plot itu juga di sistem kendali bisa digunakan untuk mengamati apakah suatu sistem itu stabil atau enggak gitu. Stability marginnya seperti apa. Itu bisa diamati dari bode plot. Nah, untuk sintaknya seperti ini ya. Jadi kita bisa mengeplot lebih dari satu bode plot gitu. Misalkan kita mengeplot satu, kita tinggal bode sis1. Nah, kalau mau ngeplot lebih dari satu, tinggal bode sis1, sis2, dan seterusnya. Gitu. Itu untuk bode plot ya. Nanti untuk yang stability margin itu, teman-teman bahkan belajar yang namanya gain margin sama phase margin gitu. Gain margin itu, ya ini kalau di sini kita nggak bisa lihat gain marginnya ya, karena dia, jadi gain margin itu definisinya adalah nilai gain, selisih gain antara 0 dan titik gain saat frekuensi gain crossover. Nah, jadi frekuensi gain crossover itu adalah frekuensi ketika fasanya itu menyentuh minus 180. Nah, dalam hal ini sebenarnya, ini kan sistem order 2 ya, kalau teman-teman mengamati, karena fasanya di tak hingga adalah minus 180, berarti frekuensi gain crossover-nya adalah minus tak hingga gitu. Nah, berarti gain marginnya adalah tak hingga. Jadi sistem ini stabil mutlak. Jadi untuk K berapapun, sistem ini akan selalu stabil gitu. Ya, ada namanya frekuensi gain crossover sama frekuensi phase crossover. Nah, untuk frekuensi phase crossover sendiri itu adalah frekuensi di mana si gain itu melewati titik 0. Misalkan ini kan kalau ini dari 0 dB ya. Kalau misalkan suatu gain itu mulai dari 20 dB, turun terus, nah nanti saat memotong titik 0 dB, nah itu namanya frekuensi di situ adalah frekuensi phase crossover. Nah, dari situ kita lihat berapa sih fasanya dari frekuensi phase crossover. Setelah itu kita selisihkan dengan minus 90. Minus 90 minus itu berapa? Nanti kita lihat, kita amati lebih lanjut di akhir ya. Kita lanjut dulu aja. Ini ada contoh ya untuk, ini harusnya ada garis biru di sini, lurus. Nah, gambarkan bode plot dari sistem berikut. Nah, gitu. Ini kan sistem yang tadi ya, yang ini. Kita langsung aja, sorry ya, mungkin agak lama. Kita lanjut dulu aja. Nah, ini sistemnya. Terus kita bisa langsung bode sis. Nah, ini sebenarnya untuk sistem order 2 kita bisa mengamati dari fasanya nih ya. Karena ini minus 180, berarti dia sistem order 2. Sistem order 2 berarti fasanya tidak pernah menyentuh minus 180. Akibatnya tadi tidak ada ya frekuensi gain crossover-nya tak hingga. Jadinya dia stabil mutlak. Oke, ini bode.
Nah, nah ini kalau teman-teman nggak ada gridnya nih, mau nyalain gridnya bisa juga di gridnya centang, udah bisa diklik juga misalkan berapa frekuensinya. Nah, terus mungkin kita lanjut dulu aja ya. Nanti di berikutnya ada penjelasannya. Nah, ini untuk ngecek tadi. Nah, ini untuk penentuan kestabilan sistem atau stability margin dari suatu sistem. Misalkan nih suatu sistem punya transfer function seperti ini, open loop transfer function ya. Jadi untuk mengecek kestabilan sistem, teman-teman untuk mengecek kestabilan sistem menggunakan Bode plot, itu kita mengplotnya itu adalah open loop transfer function. Seperti yang aku bilang tadi, open loop transfer function itu kalau kita motong feedbacknya, nah ini berapa gainnya gitu. Seperti itu. Dalam hal ini open loop transfer function itu adalah ini kan, ya ini sendiri 20 per S plus 2, S plus 5. Nah tinggal kita coba ya. 20 S plus 2, S plus 5. Nah ini mungkin kita bisa pakai ZPK ya. Jadi sama dengan, karena kita kalau mau pakai TF kan kita harus tahu koefisiennya kan, kita harus ngali-ngaliin gitu. Nah itu karena kita tahunya pol dan ini kan K doang kan ya, gainnya doang, berarti kita pakai ZPK aja. TF dari ZPK, zeronya berarti di 0, nggak ada zero. Polnya, nah ini, zeronya kalau nggak ada tuh dikosongin aja atau dikasih kayak gini. Kan inputnya array kan ya, iya bener array, dikosongin aja. Nah polnya tadi kita lihat di sini di minus 2, 0 sama minus 5 ya. 0, minus 2 sama minus 5. Nilai K-nya, gainnya adalah 20 yang atas, gainnya. 20. Nah ini kenapa kita harus pakai TF lagi? Karena tadi mungkin Arif udah jelasin ya, aku giniin dulu aja deh. Mungkin tunggu sebentar ya. Jadi ZPK itu, mungkin tadi Arif udah jelasin, dia nggak akan langsung menghasilkan transfer function, tapi ya menghasilkan transfer function dalam bentuk perkalian pol dan zero gitu. K, pol dan zero. Bentar, ini kita lanjut dulu aja. Nah, ini karena kita udah pakai TF, dia akan langsung dapat transfer function-nya. Nah, ini. Karena dia masih dalam bentuk perkalian, dan dia tipenya beda ya ini. Kalau misal teman-teman perhatiin, continuous time transfer function, kalau ini continuous time zero pole gain model gitu. Nah, untuk nge-convert ke situ, kita langsung pakai TF aja. Sys sama dengan TF dari sys. Gitu. Nah, udah jadi transfer function-nya. Terus mau ngeplot tinggal di Bode dari sys. Gitu. Nah, ini kita udah dapat gambarnya, terus kita nyalain gridnya. Nah, ini karena sistemnya order 3 ya. Nah, order 3 itu karena tadi order 2 itu stabil mutlak, di sini kita bisa ngamati kalau si sistem ini fasanya akan menyentuh minus 180 kan. Berarti dia punya frekuensi gain crossover gitu. Karena dia punya frekuensi gain crossover, sistem ini nggak stabil mutlak. Pasti akan ada nilai K tertentu di mana K itu adalah batas kestabilan gitu. Ini coba aku. Nah, untuk mengamatinya, nah ini aku next aja. Nah, untuk ngecek kestabilannya itu kita right click. Nah, ini aku langsung aja right click, karakteristik, all stability margin. Nah, diklik aja. Nah, ini udah keluar ada kayak jarum pentul ini ya, bentuknya kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa langsung klik aja ya. Diklik, nah diklik. Kita bisa tahu gain margin itu 10,9 misalkan. Nah, terus frekuensinya misalnya 3,16. Nah, itu berarti adalah frekuensi phase crossover-nya. Sedangkan ini phase margin-nya adalah 35,8. Jadi phase margin itu selisih antara fasa dan minus 180. Fasa saat gain gain crossover. Saat gain crossover itu saat gain-nya turun dari positif menuju ke negatif dB, itu adalah frekuensi gain crossover. Nah, fasa di situ kalau diselisihin sama minus 180 itu adalah phase margin. Kalau gain margin dari frekuensi phase crossover, ya frekuensi phase crossover itu saat menyentuh ini minus 180 diselisihkan dengan 0 dB. Jadi 0 minus ya gitu. Minus atau minus jadi positif gitu. Oke, jadi kalau sistem itu dikatakan stabil kalau phase margin dan gain margin dari open loop transfer function itu positif gitu. Dari ini tadi
kita tahu kan kalau phase margin sama gain margin itu positif gitu. Karena positif, berarti sistem ini stabil gitu. Sistem ini stabil. Oke, ini mungkin, sorry di gambar ini kayaknya salah ya. Ini ZPK, ini K-nya harusnya 20 ya, ini baru harusnya kan K-nya 20, di sini 1. Mungkin gambarnya agak beda sama yang ini tadi. Yang di sini ya, di sini. Nah, ini gain margin sama phase margin yang benar seperti ini. 10,9 dB gain marginnya dan phase marginnya 35,8. Nah, ini gimana cara kita menerjemahkan gitu, menerjemahkan si apa namanya, si phase margin gain margin itu gimana? Nah, ini kita bisa lihat dari yang ini tadi ya. Ini kan 10,9 tuh. 10,9 dB itu berarti kira-kira berapa kalinya ya? Nah, itu kita bisa cek pakai root locus gitu. Root locus dari sys. Nah, ini untuk contoh yang tadi, contoh yang tadi kan salah ya karena K-nya 1, cuman nggak masalah. Bisa untuk memperlihatkan juga gain marginnya berapa. Kalau tadi kan gain margin 36,9 karena kita belum menambahkan nilai K-nya 20 ya. Nah, dari situ kita lihat kalau 36,9 dB itu kan 69,98 kali. Nah, 69,98 kali kalau kita gambarkan root locus sistemnya. Nah, ini oke. Nah, ini untuk sistem yang tadi ya. Sistem yang tadi itu 20 kan. K-nya 20 berarti batas kestabilannya saat gain-nya K sama dengan, nah, saat dia beralih dari minus, dari polnya dari kiri sumbu J omega ke kanan sumbu J omega, berarti saat real dari polnya itu 0, ya kira-kira kayak gini lah ya, sekitar 3,51 ya, 3,51. Kalau tadi K-nya 20, berarti 3,51 kali 20 kan sekitar 70 ya. Nah, ini sama karena ini tadi K-nya masih 1 ya, ini berarti dibagi 20. Nah, dari situ kita bisa tahu dari yang Bode plot tadi yang 36,9 dB itu ternyata berhubungan sama root locus gitu. Jadi intinya adalah si Bode plot ini juga bisa untuk memperlihatkan batas kestabilan. Kalau root locus tadi kan kita lihatnya dari perpindahan pol dari kiri sumbu J omega pindah ke kanan sumbu J omega. Kalau yang Bode plot itu kita melihat dari gain margin gitu. Seperti itu. Nah, next selanjutnya kita bakal bahas tentang step response gitu. Step response itu apa? Jadi step response itu misalkan kita punya suatu sistem, kita kasih inputan UT itu unit step response, unit step function, dia akan menghasilkan suatu output. Nah, outputnya ini disebut step response gitu. Nah, untuk sintaksnya seperti apa? Sintaksnya mungkin seperti ini ya. Jadi kita bisa langsung step suatu sistem, atau mau kita menggambarkan sistem yang lebih banyak, bisa step sys1, sys2, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kita langsung contoh aja mungkin ya. Ini ada 1 per S kuadrat plus 2S plus 1. Ini kan yang awal tadi ya. Yang awal berarti yang ini. Oke. Sambil nunggu mungkin kita bisa next dulu, ada penjelasan juga di sini. Nah, ini kan 1 per S kuadrat plus 2S plus 1. Terus step sys. Nah, keluarnya akan seperti ini. Nah, kan kita tahu nih kalau misalkan sistem sys ini itu dia overdamp kan ya. Karena dia punya 2 akar kembar di tempat yang sama. Nah, makanya step response seperti ini gitu. Dia overdamp. Nah, sistem yang overdamp, responnya overdamp itu di sistem kendali itu dihindari ya, karena dia settling time atau mencapai nilai steady state-nya itu cukup lama ya. Ini sekitar 7 detik ya, kira-kira 7 atau 8 detik. Nah, kita tuh kalau di sistem kendali sebisa mungkin membuat sistem itu underdamp. Underdamp jadi ada osilasinya dikit, overshoot-nya dikit. Dengan trade-off kita bisa dapat settling time yang lebih cepat. Jadi sistemnya bisa responnya lebih cepat, walaupun kompensasinya tadi ada overshoot, ada osilasinya gitu. Nah, oleh karena itu, ini tadi yang sudah saya bisa dilanjut dulu aja. Nah, ini contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua, sistemnya seperti ini, tapi nilai K-nya kita ubah-ubah nih. Untuk K sama dengan 1, K sama dengan 2, sama K sama dengan 3. Nah, mungkin nggak akan ya ini aku demoin sebenarnya nggak apa-apa, tapi next aja mungkin agak lama nanti kalau nunggu MATLAB-nya. Jadi seperti ini ya kira-kira sintaksnya. Jadi sys, feedback, transfer function, kalau ini kan untuk K sama dengan 1 kan berarti transfer function 1 ya, 1, terus ini S kuadrat plus 2S kan, jadi 1, 2, 0 gitu. Terus feedback, karena feedbacknya unity gain feedback, ini parameternya 1 gitu.
Kita dapat nih 1 per S kuadrat plus 2 plus 1. Ini untuk sistem 1, untuk K sama dengan 1. K sama dengan 2, ini kita ubah 2. Untuk K sama dengan 3, ini yang kita ubah jadi 3. Jadi seperti ini kira-kira sistemnya. Sistemnya feedback ya. Nah, dari sini kita lihat nih, ada sistem yang tadi, yang pertama ini kan K sama dengan 1, transformasinya ini kan ya. Nah, ini kan sama seperti yang contoh yang pertama tadi. Dia overdamp ya, responnya. Jadi, dia mencapai nilai stabilnya ini, satu step tuh lama, lebih lama. Tadi sekitar 7 detik. Sedangkan sistem kedua ini, kalau kita kasih nilai K sama dengan 2, dia mencapai nilai stabilnya itu lebih cepat nih. Kira-kira sekitar segini ya. Nah, ini sekitar 4,5 detik lah. Nah, dengan kompensasi dia ada overshoot-nya sedikit itu. Nah, sistem yang ketiga ini dia lebih cepat lagi. Dia settling sekitar 4 detik, 4 lebih dikit. Cuman kompensasinya nilai overshoot-nya lebih besar daripada yang sebelumnya gitu. Jadi dengan gain yang kita atur-atur tadi, yang di gain amplifier di suatu sistem feedback, kita bisa mengubah step respon dari suatu sistem gitu. Kita mau step responnya seperti apa, itu bisa kita atur-atur menggunakan pengaturan amplifier gitu, gain amplifier. Nah, kenapa kita perlu memperhitungkan overshoot? Oh ya, overshoot tadi teman-teman juga bisa mengamati yang di root locus tadi ya. Root locus tadi kita juga bisa mengamati berapa persen sih. Nah, ini mungkin di sini. Ini untuk yang pemetaan pole zero ya. Tadi kita harus memetakan pole zero sama root locus. Gitu. Nanti di root locus kita bisa tahu berapa nilai overshoot-nya. Nah, ini untuk K sama dengan 1 tuh, pole-nya tadi ganda di titik -1, dia overdamp. Terus saat K sama dengan 2, dia sudah underdamp. Terus K sama dengan 3, dia lebih jauh lagi ya, frekuensinya lebih tinggi kan. Karena kan frekuensi itu kan berkaitan sama bagian imajiner kan. Kalau bagian imajinernya semakin tinggi, berarti omega dari osilasinya semakin tinggi. Osilasinya semakin cepat. Osilasinya. Nah, ini untuk root locusnya nih, sketsa root locusnya. Jadi saat ini aku yang ada gambar-gambarnya mungkin nggak aku simulasiin. Saat K sama dengan 1, benar tuh kedua-duanya, dua polnya itu di sini. Di titik S sama dengan -1. Jadi saat gainnya 1, polnya -1, dan dia overshootnya 0, karena dia kan ya tadi overdamp kan ya. Nah, di sini saat gainnya sama dengan 2, letak polnya itu ada 2 kan, polnya kan conjugate di -1 plus minus J-1. Kalau kita ini kan pakainya I ya, kalau kita di teknik elektro biasanya pakai J gitu. -1 plus minus J1. Nah, jadi ada pol yang kedua kan di sini letaknya tadi ya, yang ini. Pol yang kedua di sini. -1 plus minus J1 gitu. Nah, terus ini untuk K sama dengan 3, nilai osilasi atau omega, nilai J omeganya akan lebih besar kan, berarti nilai frekuensi osilasinya akan lebih tinggi gitu. Nilai juga ada nilai dampingnya juga. Nah, damping ini berkaitan sama tadi settling time gitu. Salah satu parameternya adalah damping ini. Nah, overshoot bisa kita lihat 4,32% sama 10,8%. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini sekitar ya 4%, oke lah ya. Nah, 10% dari 1 itu kan berarti 0,1. 0,1 tuh ya sekitar segini gitu. Oke lah ya, masih cocok deskripsi dari root locusnya. Oke, mungkin itu dari materi yang sistem kendali. Cuman tadi Patrick request untuk kita ada demo sebentar tentang MATLAB Simulink itu. Jadi kita bakal ini mungkin sedikit demo tentang Simulink. Jadi Simulink itu apa? Simulink itu semacam apa ya? Program built-in dari MATLAB gitu, yang bisa digunakan untuk mensimulasikan berbagai macam hal. Nah, Simulink itu bisa diakses di sini ya tadi. Simulink. Nah, kalau di teknik elektro sendiri, itu bisa digunakan di sistem tenaga elektrik. Atau ya yang di elektro ITB, nanti praktikum sistem tenaga elektrik itu bakal pakai Simulink ini gitu. Jadi Simulink ini bisa digunakan, ini kita new itu aja. Apa tadi? New model gitu. Nah, ini Simulink itu seperti ini. Nah, kita bisa gunakan untuk, nah ini ada lab untuk simulasi sistem tenaga. Nah, di sini contohnya ada untuk menambahkan komponen-komponen itu kita pakai library browser. Bisa diklik yang ini, atau tools, library browser gitu. Misalkan contohnya untuk, ya kita mau bikin, misalkan bikin rangkaian sederhana ya, kita bikin, misalkan ada generator gitu.
generator pakainya mesin. Nah, biasanya kita pakainya 3-phase synchronous PU standar. Nah, synchronous mesin PU standar. Jadi kita biasanya di tenaga listrik kan kadang pakai satunya PU kan ya. Mungkin aku nggak bakal detail tentang tenaga karena nggak terlalu expert di bidang tenaga. Jadi kita bisa masukin ini bisa mesin PU standar ini bisa digunakan untuk memodelkan generator gitu atau pembangkit. Nah, untuk detailnya gimana? Ini M buat apa sih? A, B, C buat apa? Terus VF1 buat apa? PM buat apa? Nah, teman-teman tuh bisa cek detailnya tuh tinggal diklik kanan, dipencet help. Jadi MATLAB tuh salah satu kelebihannya adalah dia dokumentasinya tuh baik banget ya, bagus banget. Contohnya tadi kalau misalkan teman-teman lupa tentang sintaks, tinggal help, nama fungsinya apa, terus sudah keluar semuanya dokumentasinya seperti apa. Nah, ini contohnya sinkronis mesin, dokumentasinya seperti apa, ini pemodelannya seperti apa, terus stator base seperti apa. Nah, karena kita pengen tahu input out. Nah, ini parameter juga ada ya, parameter generatornya apa. Nah, ini input outputnya seperti apa. Nah, ini PM itu mechanical power ya. Biasanya yang kalau yang di generator setahuku yang buat muter-muter, yang muternya itu misalkan uap atau apa, itu berapa powernya itu berapa, itu kita set. VF itu tegangan dari rangkaian medan atau rangkaian medan itu buat eksitasi rotor ya kalau nggak salah. Terus habis itu ada juga M. Nah, M ini buat pengukuran. Nah, ntar ini kita bisa untuk yang VF ini kan ada ini excitation system block. Terus nanti dari M ini kita ambil buat itu excitation system, bisa kita gunakan gitu. Nah, mungkin selain aku lihatin juga, selain ada mesinnya, kita juga bisa memodelkan, contohnya itu adalah transmisi ya, jalur transmisi, transmission misalkan. Nah, biasanya transmission itu dimodelkan sama P ya, model P. Nah, ini 3-phase P section line itu. Terus kita juga bisa memodelkan misalkan, nah ini untuk parameternya seperti apa bisa diisi di sini ya, mungkin teman-teman hambatannya berapa, resistansinya, terus induktansi, terus kapasitansi, panjang line sama frekuensinya juga bisa dimasukkan ke sini. Untuk yang generator tadi mesin bisa kita masukin juga di sini. Inputnya, inputnya itu bisa, ini tadi kan PM tuh mechanical power ya, kita bisa ganti juga ke speed W. W itu kecepatan, belum di apply ya. Nah, W itu kecepatan putaran si itunya, motornya, generatornya. Terus ini tipe rotornya seperti apa juga bisa kita atur di sini. Terus parameternya juga bisa di sini. Misalkan contoh frekuensi ya, frekuensi di misalkan 50 Hz. Terus dayanya berapa, ini daya total daya semuanya. Sama tegangan nominalnya berapa, RMS dalam RMS ya. Biasanya kan misalkan contoh 13,8 kV gitu. Jadi masukin. Advance mungkin, terus sama load flow. Nah, ini buat tipe dari generatornya. Apakah kita mau PV, ya untuk ini mungkin untuk pengaruhnya nanti bakal di load flow ya. Ini berguna sebagai swing bus, PV bus, atau PQ bus. Nah, untuk ini mungkin aku jelasin dikit ya. Swing bus itu jadi dia kayak yang bus acuan saat load flow, yang jadi bus reference itu. Kalau PV itu berarti bus di mana nilai P atau dayanya itu fix dan tegangannya juga fix. Kalau PQ berarti nilai P sama Q-nya yang fix. Seperti itu. Jadi pengaruhnya di load flow. Misalkan kita pakai swing dulu. Nah, oke, seperti itu. Nah, terus kita juga biasanya pakai breaker kan ya. Ada macam-macam komponennya, mungkin teman-teman bisa explore lebih lanjut untuk seperti apa penggunaannya, misalkan pakai breaker ya. Terus ada transformator juga. 3-phase transformer ya. Nah, ini 3-phase transformer to winding. Nah, untuk transformer sendiri, untuk misalkan ini untuk transmisi ya, transmisi kan kita naikkan tegangannya gitu. Nah, spesifikasinya bisa dimasukin di sini. Windingnya juga bisa kita ubah ya, bisa Y atau delta, macam-macam. Terus tipenya seperti apa juga bisa kita atur-atur. Terus satuannya, parameternya ini ada semua di sini, bisa diatur-atur. Ya, mungkin
aku bakal demo pakai rangkaian yang udah jadi aja ya. Nah, ini rangkaian praktikum modul 1 yang di Teknik Elektro ITB seperti ini ya. Jadi, ini rangkaian seperti ini. Tadi ya ada motor, terus M tadi kalau teman-teman masih ingat di Nah, di dokumentasinya input output. Nah, M ini memberikan measurement signal gitu. Jadi sinyal pengukuran dari si generatornya itu. Nah, untuk excitation system, nah ini excitation system. Jadi karena generator perlu dieksitasi, dia perlu excitation system. Nah, excitation system itu perlu input VD sama VQ gitu. Nah, VD sama VQ itu bisa didapat dari M ini. Pakai namanya bus selector gitu. Ada dokumentasinya help lengkap di sini udah ada. Buat apa? Nah, waktu udah dimasukin terus V-reference karena kita pakai mesinnya PU standar, jadi kita referensinya 1 PU ya, 1 PU. Terus untuk P daya mekaniknya kita masukin konstanta aja. Nah, konstanta ini bisa juga dimasukin di sini. Cek aja konstan. Nah, tinggal dimasukin ke sini. Nah, konstan ini akan berubah-ubah sesuai dengan, karena ini kita swing bus ya, yang load flow ya. Nah, swing bus, berarti dayanya akan berubah-ubah mengikuti dengan si beban yang ada di sini gitu. Nah, untuk load flow, kita harus menambahkan komponen yang namanya power GUI. Power GUI ini yang digunakan untuk ya load flow, terus ada FFT analysis, macam-macam. Bisa pakai power GUI ini. Itu. Nah, untuk simulasi tipenya juga ada continuous, discrete, sama phasor. Karena kita pakai phasor aja mungkin ya, frekuensinya 50 Hz. Terus ini juga ada multimeter dan scope. Scope ini buat ngukur ya. Ngukur ini kalau dalam kasus ini kita mengukur tegangan dan arus untuk beban yang ada di sini. 3-phase parallel load ini ya. Nah, kita load flow aja di sini. Load flow itu dia pakai metode iterasi untuk mendapatkan nilai tegangan, tegangan, sudut sama daya ya, daya di suatu bus gitu. Kita update. Nah, terus compute. Nah, dari sini kita bisa tahu tegangan di bus. Ini di RLC load-nya. Di load-nya itu berapa? 0,955 PU. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu PU itu gimana. Jadi PU itu adalah tegangan nyata yang terukur dibagi sama tegangan base gitu. V base-nya berapa gitu. Nah, V base itu mengikuti sama letak ini, apa ya namanya? Mungkin bus ini ada di letaknya di mana? Misalkan di load ini. Load ini base-nya berarti 13,8 kilovolt gitu. Kalau di pembangkit, di transmisi, jalur transmisi, berarti base-nya pakai kalau di sini, nah 132 kilovolt contoh ya, gitu. Nah, jadi karena tadi kita dapatnya 0,955 PU, berarti tegangan realnya adalah 0,955 dikali tegangan base, yaitu 13,8. Ntar kita dapat berapa tegangannya. Nah, dari ini kita bisa dapat informasi seperti ini. Oke, mungkin kurang lebih itu ya demo untuk Simulink. Nanti mungkin teman-teman bisa eksplor lebih lanjut untuk Simulink ya. Penggunanya seperti apa, mungkin ini bisa jadi gambaran singkat untuk gambaran dari Simulink. Oke, makasih. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Patrick ya. Oke, makasih. Makasih juga tadi Arif ya, udah memberi materi. Ya, sebenarnya mungkin buat workshop kali ini sampai sini saja. Mungkin ada pertanyaan dari yang masih ada di sini nih. Mungkin secara keseluruhan atau mungkin bisa atau mungkin ada saran juga gitu. Oh iya, jangan lupa ya buat meminta tolong juga buat yang udah ini, tolong isi evaluasi workshop MATLAB, linknya ada di chat. Bentar aja kok, nggak banyak itunya, supaya ntar ke depannya bisa lebih improve lagi kegiatan online workshop ini. Jadi tolong banget buat yang di sini tolong diisi. Itu juga bisa mungkin suggest mau ke depannya misalnya mau ada workshop-workshop apa lagi yang bakal dijalanin sama keprofesian elektro ini. Tapi ya itu sebenarnya itu aja sih dari saya. Ditunggu mungkin berapa menit ya? 4 menit kali ya kalau misalnya ada pertanyaan atau apa gitu.
nggak ada nih kayak. Ya udah kalau gitu ya kita akhirin aja mungkin. Oh ya, buat video nanti ini kan direkam, bakal dipost di YouTube channelnya HME. Ntar bakal diinfo juga di sosial media HME dari IG atau Line gitu. Kalau misalnya udah diupload, ntar bakal di-share juga. Oke, sekian dari saya dan teman-teman dari HME. Makasih banyak. Mungkin Akmal sama Arif mau ngomong sesuatu sambutan. Mungkin gue Pet, boleh Pet? Ya, sok. Ya mungkin aku mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang udah hadir, dan paling mau minta maaf aja mungkin tadi agak kecepatan atau mungkin loadingnya agak lama atau macam-macam. Harapannya ya semoga teman-teman dari apa yang saya dan Arif sampaikan tuh bisa bermanfaat buat at least buat gambaran gitu. Mungkin teman-teman bisa nanti kalau ada yang bingung-bingung bisa tanya ke kita juga gitu. Oke, mungkin itu sih dari gue. Oke, Arif mungkin. Sama kayak Akmal, makasih buat teman-teman udah datang, udah ikutan juga. Sama mohon maaf juga kalau kecepatan atau ada yang nggak benar. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Oke, makasih Arif dan Akmal. Jangan lupa juga buat isi evaluasi workshop MATLAB di chat bit.ly/eval WS MATLAB. WS MATLAB-nya besar, di evalnya juga besar. Oke, makasih banyak juga buat yang udah hadir. Sekian dan terima kasih.